Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reza Alfian Firdaus dengan NIM terakhir 062 dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan tujuan pendidikan guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sudi Pratikno, MPD. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan diri sendiri serta kekuatan individu. Fungsi pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia memiliki fungsi, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Mengembangkan kemampuan. Di sini pendidikan memiliki fungsi untuk mengetahui kemampuan anak bangsa lewat pendidikan. Contohnya di sekolah anak-anak diminta untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai, misalnya hobi mereka. Kemudian pendidik akan membantu mengasah dan mensupport anak tersebut untuk mengembangkan kemampuannya. Membentuk watak, maksudnya fungsi pendidikan di sini dapat mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku untuk membantu perilaku pribadi efektif guna untuk mencapai kesuksesan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara yang diartikan sebagai upaya untuk membangun kehidupan bangsa melalui proses transformasi budaya dari budaya tradisional dan feodalistis menjadi modern dan demokratis. Yang kedua, fungsi pendidikan di dalam masyarakat adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang di dalam masyarakat. Yang pertama, sebagai fungsi sosialisasi. Pendidikan diharapkan mampu berperan sebagai proses sosialisasi dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga proses sosialisasi bisa berjalan dengan wajar dan mulus. Yang kedua yaitu sebagai fungsi kontrol sosial. Sekolah menanamkan nilai-nilai dan loyalitas pada tatanan masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga layanan sekolah untuk melakukan kontrol sosial. Melalui pendidikan semacam ini, individu bisa mengambil nilai-nilai sosial dan melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu sebagai fungsi pelestarian budaya. Sekolah di samping mempunyai tugas untuk mempersatu budaya-budaya yang beraneka ragam, sekolah juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak untuk dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, dan lain sebagainya. Yang meliputi 1. Sekolah dijadikan sebagai salah satu lembaga masyarakat dalam rangka mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat dari suatu masyarakat pada suatu masyarakat tertentu. Yang kedua, sekolah memiliki tugas untuk mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dalam rangka mempersatukan nilai-nilai yang beragam demi kepentingan nasional. Fungsi sekolah bagi masyarakat yang terakhir yaitu fungsi pendidikan dan perubahan sosial, yaitu fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik yang analisis kritis berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan pendidikan bagi pemerintah. Fungsi dan tujuan pendidikan bagi pemerintah bertujuan untuk mempersiapkan generasi bangsa guna sebagai generasi yang baik. Semuanya terurai dalam penjelasan sebagai berikut. 1. Menciptakan generasi penerus bangsa. 2. Pendidikan sebagai alat untuk mengukur kepedulian terhadap generasi bangsa. 3. Sebagai alat transformasi nilai. 4. Memberikan informasi dan pemahaman. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya tindak kejahatan.
Tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, dari Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, tujuan pendidikan merupakan dominasi diri karena disinilah pendidikan memanusiakan insan atau humanisasi. Kedua, dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut beliau, pembentukan insan menjadi sosok yang penuh menggunakan pemahaman secara sahih, tepat terhadap ajaran-ajaran Islam, serta bisa mengaktualisasikan pada kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Dua, meskipun pemahaman sebuah ilmu itu krusial, tetapi bagi beliau pembangunan karakter artinya hal yang lebih krusial. Yang ketiga yaitu dari Ibnu Khaldun. Menurut beliau, berpandangan bahwa tujuan pendidikan Islam yang perfect dan simpel yang mencapai 3 unsur antara lain: pertama, pengembangan kecerdasan pada bidang eksklusif. Yang kedua, dominasi keterampilan profesional sinkron dengan tuntutan zaman. Pendidikan ditujukan buat mendapatkan keterampilan yang kreatif di bidang eksklusif supaya bisa menunjang kemajuan serta kontinuitas kebudayaan dan peradaban umat manusia. Ketiga, pelatihan pemikiran yang baik. Pendidikan wajib diformat serta. Yang keempat, John Dewey. Dewey menganggap bahwa pendidikan bertujuan sebagai sarana buat peningkatan keberanian serta pembentukan kemampuan intelijensi. Terakhir, Langevit mengumpulkan bahwa jenis-jenis tujuan pendidikan ialah 1. Tujuan umum, 2. Tujuan khusus, 3. Tujuan insidental, 4. Tujuan sementara, 5. Tujuan tak lengkap, 6. Tujuan intermedier. Tujuan pendidikan menurut UNESCO. UNESCO adalah organisasi PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, telah mencanangkan 4 pilar pendidikan sekarang dan masa depan yang perlu dikembangkan oleh seluruh lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan formal. 4 pilar tersebut adalah 1. Learning to know, 2. Learning to do, 3. Learning to be, dan 4. Learning to live together. Dalam rangka mewujudkan learning to know, tenaga pendidik berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan para murid dalam memecahkan suatu masalahnya. Di samping itu, seorang tenaga pendidik dituntut untuk dapat berperan sebagai teman sejawat dalam berdiskusi dengan murid dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. Learning to do akan mampu berjalan bila forum pendidikan memfasilitasi para siswa buat mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya dan talenta serta minatnya. Walaupun talenta serta minat anak banyak ditentukan unsur keturunan, tetapi tumbuh berkembangnya talenta serta minat tergantung pada lingkungannya. Learning to be erat hubungannya menggunakan talenta serta minat, perkembangan fisik serta kejiwaan, tipologi eksklusif anak dan kondisi lingkungannya. Bagi anak yang aktif, proses pengembangan diri akan berjalan jika diberi kesempatan relatif luas buat berkreasi. Kebalikannya, bagi anak yang pasif, kiprah tenaga pendidik menjadi pengarah sekaligus fasilitator sangat diperlukan buat pengembangan diri siswa secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu learning to live together. Siswa telah wajib dibiasakan buat hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi serta mendapatkan, perlu ditumbuh kembangkan. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya proses belajar buat menjalani kehidupan bersama. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai materi, fungsi, dan tujuan pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.